Halo teman-teman, selamat datang di channel aku, Rena Erviana. Aku udah lama banget gak bikin video dan nggak tahu ya, aku mungkin dulu nggak terlalu konsen sama YouTubeku, sampai YouTubeku tuh isinya serampangan. Pokoknya apa yang pengen aku upload situ. Tapi kalian yang ngikutin aku di sosial media mungkin udah tahu perjalanan hidup aku dulu. Di YouTube aku tuh banyak banget konten-konten galau, konten-konten yang ya serampangan banget, tapi lebih banyak yang galau, aku patah hati. Tapi sekarang aku bakal kembali bikin konten di YouTube aku yang bakal lebih beragam, dan itu pastinya berkat sekarang aku udah punya partner dalam hidup aku, dan dia sekarang ada di samping aku. Bisa perkenalkan diri, suamiku. Astaga. Halo. Perkenalan dulu, nama Aan Ferjian. Kenapa sih harus kayak gitu? Soalnya kalau ngomong Aan itu tuh kadang orang nggak apa gitu loh. Oh, harus diperjelas itu ya, Aan gitu ya. Biar intonasinya enak. Apalagi ngomong tentang Ferjian. Kalau Fergian, Ferdian. Oh, G gitu. dan D itu kadang kan sering disamakan begitu. Kurang lebih begitu, Bu Ririn. Oke, jadi kita nikah belum lama. Kita nikah di tahun 2021 dan itu usia kita nggak tahu sih. Bagi sebagian masyarakat dibilangnya usia kita nih udah matang, udah dewasa, udah cukup umur untuk menikah. Tapi di other side gitu, di sisi lain ada juga masyarakat yang menilai bahwa usia kita tuh terlalu dini untuk menikah. Sampai waktu aku nikah kan aku kayak nggak terlalu kabar-kabar banget tuh kayak di sosmed gitu. Terus teman-teman aku tuh kayak yang Shock. ya ampun Rin, aku nggak nyangka kamu tuh nikah cepet. Terus kayak ya Allah, kamu tuh ternyata diem-diem gitu-gitu kan, banyak lah pokoknya. Nah, di sini aku bakal ngebahas seputar nikah muda. Namanya seputar nikah muda. Tapi dari sudut pandang laki-laki. Jadi, kamu nikah di umur berapa? Kalau umur menginjak 25. Sebenarnya kalau 25 kan mungkin bagi sebagian orang ya udahlah masuk akal lah ya. Tapi ada loh yang nilai 20 gitu kan. Kepala 3. Jadi, aku nikah 25. Nah, aku nikah sama dia umurnya masih 22 tahun. Mau ke 23, itu masih agak lama sih 23-nya. Jadi ya hitunglah 22 tahun gitu. Dan itu menurut sebagian orang itu kayak terlalu muda gitu lah. Kamu tuh melewati masa-masa emas kamu nanti nyesal, kamu nanti gak bisa gitu kan. Bisa Ya, main. iya. Tapi aku mau tanya dulu nih ke dia. Nikah di usia 25 tuh kenapa atau apa alasannya kamu akhirnya memutuskan buat nikah muda? Silakan. Kenapa menikah di umur yang segitu? Pertama memang pertimbangannya ada 3 hal. Pertamanya jelas, ini yang paling pertama jelas, jodoh itu udah ada dulu. Jodoh sih, maksudnya pasangan udah ada, lawan jenis lah. Udah ngerasa cocok tuh waktu pacaran sama aku lah ya, dia yakin. Bukan pertimbangannya cocok apa enggak, seenggaknya punya dulu lah. Terus gitu. sudah ngomong ke arah pernikahan, terus sudah sama-sama siap resiko. Kedua kan sudah siap resiko di dalam pernikahan adalah nggak cuma pernikahan lah. Kamu merasa udah siap? Belum 3, sabar jadi gitu. Kedua adanya. Pertama itu, kedua memang karena sudah dapat restu dari iya bener tuanya. sih, karena emang orang tua aku tuh suggest gitu, kayak menyarankan untuk segera menikah kalau nggak perlu pacaran lama-lama, biasalah orang tua gitu. Ketiga memang sudah ada restu juga dari orang tua. Jadi 3 hal ini. Orang tuamu ya? Ya, orang tuaku ya. 3 hal ini menjadi pondasi dasar gitu loh, berani melangkah untuk ke pernikahan. Begitu kurang lebihnya. Kamu pernah denger nggak ada lah kayak orang-orang kayak mungkin teman-teman kuliah kita yang
suka banget sama konten-konten nikah muda. Iya, Tapi banyak. dia kayak lebih ke mandangnya nikah muda tuh yang enak-enak terus. Pernah punya temen Iya, gitu? pernah lah yang sering share story. Yes, gitu. Ya semoga yang ngedengerin ini paham juga ya yang aku maksud tuh yang mana gitu. Hmm. Nah, kamu setuju nggak sih sama konsep nikah muda yang tujuannya tuh untuk menghindari zina? Kayak yang pokoknya sampai nggak boleh pacaran, maunya tuh langsung nikah, kayak gitu-gitu loh. Jadi nikah tuh pokoknya untuk menghindari zina. Jadi aku nggak mau pacaran, aku maunya nikah gitu-gitu. Kamu setuju nggak sama konsep itu? Konsep itu sebetulnya untuk kepuasan seksual saja gitu loh. Maksudnya gimana? Jadi nikah tuh sebenarnya nggak hanya Ya kan cenderung menghindari zina apa gimana sih? Jadi bener. ya kayak gitu. Ya benar, maksudnya gini loh. Ya cenderung kan zina kan cenderungnya ke maksiat toh. Nah, Ya. maksiat Padahal, itu cenderungnya kan perbuatan begitu-gitu. Padahal ya namanya menikah tuh ya juga bukan cenderung ke situ. nggak sekadar seksual aja gitu lah Nah, ya. iya, maksud tuh kan umur ya kalau di perundang-undangan kan ada batasan umur ya. Kalau sudah di KUA kan juga ada umurnya. Nah, kalau menurut negara kan seperti itu aturan. Nah, kalau toh misalkan umur berapapun sudah siap dari mungkin segi finansial, mental, kesehatan juga, karena nikah kan nggak hanya gue aja nih yang sehat gitu. Perempuan juga perlu ditanyakan kesehatan reproduksi segala macam. Jadi kalau untuk menghindari zina ya kurang tepat sih, karena dari ya pastilah udah nikah tuh pasti menghindari zina, udah pasti itu, Iya. udah pasti. Tapi Lebih dari itu. Persiapannya tuh banyak. Yes. Cuman yang paling penting juga komunikasikan dalam pasangan. Jika mungkin ada ternyata punya tembong sebesar ini nanti pas Kaget gitu lah ya. Oh, gimana manajemen menerima kekurangan dan Nah, kelebihan itu. pasangan kita Terus gitulah. Kesiapan apa? untuk itu gitu ya. apa di sininya terus di sini putih di sini hitam kan belum tentu tahu ya. Ya, maksudnya kita kayak mempersiapkan diri Iya. untuk menerima segala kekurangan itu gitu kan. nah, Dan biasanya kalau mereka yang terlalu cepat memutuskan untuk nikah muda kayak nanti kayak menyesal, dikit-dikit menyesal. Terus nanti kalau Saiki kok nggak keluar darah waktu berhubungan seksual pertama kali terus laju, nggak perawan nih, kurang ajar kan. padahal banyak literasi yang menyebutkan ya Ya enggak bukan kan, itu kayak cuma mitos gitu doang loh. gitu. Tapi Tuh, kita bakal bahas di lain kesempatan ya. adalah artikelnya kalau mau cari. Nah, Di sini aku mau tanya lagi nih, ketika kamu udah memutuskan nikah muda, ya bisa dibilang nikah muda karena nikah lebih awal dari semua teman-teman kamu kuliah kan. benar. Nah itu harapan terbesar kamu tuh apa sih? Harapan terbesar Kamu memutuskan nikah pertama kali ini, ya masalah menikah jelasnya ya punya keturunan. Enggak, gini. Tentu kalau melihat saya pribadi dan Ririn ini adalah dua orang yang kadang bertolak belakang gitu loh. Di satu sisi Ririn ini punya kemampuan menulis yang kadang saya contek juga tuh. Pokoknya hal-hal yang positif semacam dari Ririn ini bisa tak ambil gitu loh. Dari mungkin Ririnnya memberitahu tentang banyak hal, terutama tentang perempuan yang sebetulnya saya dulu belum pernah tahu, terus dia beritahu. Nah, jadi tujuannya pertama memang komunikasi dengan perempuan itu sendiri, belajar memahami perempuan tujuannya. ya. Pengen tahu seluk beluknya itu kali ya. pengen tahu, karena jujur walaupun di dalam keluarga juga mayoritas perempuan, tapi ya Nggak dapat itu. belum dapat itu. Terus kedua memang jujur saya kalau misalkan sendiri itu banyak nggak termotivasinya. Oh, jadi tujuan, maksudnya harapan terbesarnya tuh ketika udah nikah tuh makin Ya, banyak- besar motivasinya Ya gitu. banyak hal yang bisa digapai Lakuin, lah, yes. kayak nge-konten inilah contohnya. Terus Benar. dulu kan saya kan ngonten sama teman-teman, terus teman-temannya kuliah di Jawa, terus di Bandar Lampung atau di mana, terus saya nggak Hilang. punya partner lagi, ya yang kontennya konten basing lah jadinya gitu. Makanya ya kayak
kulineran juga itu kan. Nah, dulu sama teman-teman, sekarang ada partner lagi yang bisa berbagi cerita pernah kuliner di mana aja. Ya intinya ingin menghabiskan waktu bersama dan menjadikan hidup kamu lebih berwarna lah ya dengan adanya seorang partner lah ya. Yang penting tujuannya saling melengkapi juga, karena di satu sisi dia bisa public speakingnya bagus, di satu sisi saya juga bagus ya untuk mengatur-ngatur begini, alat-alat begini. Oke, teknis ya. Ya nggak sombong, tapi ya kenyataannya saling begitu. Melengkapi. Nah itu maksudku, kita bisa membangun konten YouTube itu juga ada satu orang yang bisa jadi single targetnya, satu orang yang jadi promotornya. Lebih begitulah Mbak Ririn. Nah ini kan udah 3 bulan nih kita nikah tuh. Itu ngerasa kayak ada penyesalan nggak sih nikah muda? Nggak ada sih, malah justru gimana ya, dulu kan teman-teman kan ada ya teman juga yang udah nikah, terus giliran saya nih nikah, nggak ada sih penyesalan tuh, karena memang semua kan kesini arahnya gitu. Jadi bukan berlomba-lomba ya untuk duluan, tapi cenderung nanti tuh ya kamu bakal jumpain fase ini gitu. Maksud tuh yaitu orang yang masih hidup ataupun yang masih punya jodoh. Iya. Akan kesini arahnya itu loh. Tapi kamu iri nggak sih ngelihat misalnya nih temen-temenmu yang belum nikah tuh kan masih bebas tuh, bisa main kapan aja. Kalau kamu kan mungkin ada rasa-rasa kayak ini kan nggak enak main. Ya adalah waktu-waktu yang nggak mengizinkanmu untuk bermain gitu kan. Main yang kayak, tapi kan beda kalau kamu status yang nggak punya istri kan pasti main, ya udah main-main aja gitu kan. Tinggal main lah. Itu iri nggak sih ngeliat teman-teman yang belum nikah tuh bisa main sepuasnya kapan aja, terus bisa beli apa aja yang dia mau. Maksudnya dalam artian dia ngambur-ngamburin duit hasil kerja dia tuh kayak seenak udel gitu kan. Itu kamu ngerasa iri nggak? Ya iri sih pasti. Ya, masih pengen berarti masih pengen. Cuman gini lah, karena sudah balik lagi ke semua orang akan mengalami fase ini, jadi ya sekarang lebih proper untuk nabung lah, karena lebih penting di situ menyiapkan finansial yang baik lah. Ketika orang ya iri sih, siapa sih nggak iri orang belanja misalkan tiap hari nguploadin barang-barang baru atau belanjaan baru atau nguploadin jajanan lah. Kok jajan ini kok nang supermarket ini? Iya, kamu kan kalau masalah jajan kan emang kayak gitu. Ya maksudnya kan suka jajan nih kayak gini, jadinya nih merasa terpenjara. Yang enggak lah, nggak terpenjara. Maksudnya kan gini, siapa sih nggak pengen ketika orang siapa sih nggak komen ketika orang itu tiap hari nguploadin tentang hal yang menyenangkan gitu. Itu. Nah makanya, tapi balik lagi karena sudah ada ya, kalau di 100% itu diadu, ya 70% itu untuk nabung lah. Itu sudah ada keinginan atau goalsnya ke situ, maka irinya itu nggak sampai guling-gulingan gitu. Jajan nggak Jadi rasa iri itu kayak kecil lah ya sebenarnya, ada tapi kecil gitu. Makin kesini makin kecil, apalagi kalau misalkan nanti kalau mikirin ya, kita tidak pernah tahu ya kita tuh sakit ya, musim-musim kayak gini kan kita nggak pernah tahu biaya rumah sakit itu besar seperti apa, biaya pendidikan seperti apa, biaya darurat seperti apa. Ya itulah cenderung nggak iri karena sudah mindsetnya sudah pengen nabung aja itu. Oke. Sebelum mengakhiri sesi kali ini, aku pengen tanya sih, bukan tanya, terakhir kali lah, maksudnya pesan, bukan terakhir ya, kayak orang meninggal aja, kayak pesan untuk subscriber aku, untuk orang di luar sana yang ingin memutuskan untuk segera menikah dan menikah muda. Silakan pesan dari seorang yang sudah nikah muda. Dia juga bisa lah sebenarnya. Iya sih. Ya pesannya sih. Ya kan kamu bintang tamuku, jadi kamu yang ngasih. Iya ya. Ya jadi pertama memang pastikan punya income lah. Income-nya berupa harian atau kalau dirimu pegawai
dari salah satu perusahaan atau salah satu tempat kerja, itu pastikan punya itu dulu. Karena setidaknya penghasilan itu juga kita mempengaruhi. Maksudnya kita tidak perlu kita tidak munafik bahwa kita tuh juga butuh uang tuh. Ya maksudnya cinta tuh nggak sekadar Ya, love jangan. you, nggak sekadar pelukan, tapi juga butuh uang, cuy. Ya, uang itu Enggak sih, bukan kita mencoba realistis aja lah ya. uang itu bukan bentuk cinta, tapi bentuk membangun cinta. Bukan Oh yang iya bener juga ya. Tapi- tapi untuk hidup kita juga butuh Iya, uang gitu lah. ya kita kenyataannya di sini yang bisa yang bernilai untuk membeli itu ya uang, bukan barter dulu. Makanya pastikan dulu finansial yang minimal baiklah, minimal kalau misalkan ada minimal kamu bisa mengkalkulasi bahwasanya sebulan itu dapat berapa ya, itu minimal. Terus kedua, komunikasikan dengan pasangan. Yang penting pasangan itu baik buruknya sudah kalian genggam dulu. Jadi jangan sampai ada penyesalan ketika sudah menikah, lah ternyata lah kok gini lah kok enggak. Itu juga jadi pertimbangan. Yang ketiga jelas restu dari kedua orang tua, baik yang laki-laki maupun perempuan, itu juga harus dicapai. Kalau misalkan datang ke rumahnya terus belum dapat sambutan hangat, ya gimana lah caranya untuk Bikin martabak. ya mungkin ya nyepik atau beli ya kalau dulu kan beli martabak ya, sekarang kan kayaknya jarang ya. Diabetes loh, manis terus. Ya mungkin itu ya pesan-pesannya tuh lebih ke realistis lah kalau misalnya Iya. jangan mikirin cuman sekadar menghindari zina dan mikirin Jangan nikah milih- muda tuh cuman sekadar seksualnya aja dan enaknya aja. Sama Tapi zaman milih mukanya yang cantik dan ganteng, karena pasti kalian akan lihat nanti kalau misalkan sudah satu kamar. oke, mungkin sekian video kita kali ini. Next time aku bakal bikin konten-konten yang lebih menarik yang semoga bisa menghibur atau menginspirasi kalian. See you, bye bye, thank you.